Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Ya, halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan iNews Terkini bersama saya Reni Arumsari. Pemirsa, biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 turun 2 juta rupiah dari 89 juta per jemaah menjadi 87,4 juta rupiah per jemaah. Artinya jemaah haji hanya perlu membayar 54,1 juta rupiah. Kabar baik bagi calon jemaah haji Indonesia. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati biaya ibadah haji untuk jemaah haji tahun 2026. Hasilnya disepakati biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah per jemaah. Nilai ini lebih kecil dibandingkan biaya ibadah haji tahun 2025 sebesar 89 juta per jemaah. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,45 rupiah. Dari total tersebut, biaya yang harus tanggung jemaah haji sebesar 54,1 juta atau 62% dari total biaya. Artinya ada penurunan nilai hingga 2 juta rupiah per jemaah. Biaya perjalanan ibadah haji BP atau yang ditanggung langsung oleh jamaah rata-rata per jamaah sebesar 54.193.806,58 rupiah atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH. Dari hasil rapat DPR dan pemerintah, biaya 54,1 juta rupiah tersebut dialokasikan untuk biaya pesawat terbang, biaya akomodasi, hingga biaya makan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Tidak hanya memberikan manfaat besar kepada anak-anak, pemerintah meyakini program MBG juga mendorong kemandirian pangan. Pemerintah menarget 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Optimistis target tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan program MBG dinilai mulai terlihat sempurna. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan dampak yang sangat besar kepada anak-anak, namun juga mendorong kemandirian rakyat melalui kemandirian pangan. Tidak mudah ya, memberi makan 82,9 juta orang. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, bayangkan 82,9 juta orang. Kalau kita perlu telur satu orang, kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Kita perlu 82,9 juta buah. Kita perlu 82,9 juta sayur, ikan, ayam, nasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu berikutnya tidak boleh ditawar-tawar, artinya kita harus swasembada. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk tim pelaksanaan harian. Tim tersebut akan memonitor pelaksanaan MBG setiap harinya untuk terus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews Terkini. Selanjutnya saksikan program iNews Prime bersama rekan Camar Hainda. Saya Reni Arumsari, sampai jumpa.